Sudah berhari-hari, Lebanon menghadapi gempuran dari Israel, baik dari udara maupun dari darat. Mulai dari ledakan ribuan pager dan walkie-talkie pada pertengahan September 2024, berlanjut pada rentetan serangan udara, dan pada Selasa 1 Oktober 2024, serangan darat mulai dilancarkan. Meski mengarah ke Lebanon, semua serangan itu sejatinya ditujukan pada kelompok Hizbullah, bukan kepada negara itu. Pertanyaannya, usai ribuan warga sipil tewas dan wilayahnya terancam, mengapa militer Lebanon sampai saat ini tak terendus pergerakannya? Ada 5 alasan mengapa militer Lebanon seolah stagnan serta tak ambil bagian dalam adu serangan antara Hizbullah dan Israel. Hal itu dijelaskan oleh salah satu jenderal militer Lebanon sekaligus profesor geopolitik Universitas Saint Joseph Beirut, Khalil Helou. Pertama, karena adanya isu kepemimpinan di Lebanon. Helou menyebut bahwa tentara di Lebanon bukan hanya untuk mempertahankan perbatasan negara, namun juga tugas lain terutama berkaitan dengan kepemimpinan di negara itu. Helou menyebut situasi kemiliteran Lebanon saat ini tengah dilanda perpecahan untuk waktu yang lama. Di tengah situasi rumit internal militer Lebanon sekaligus pemerintahan yang tak menentu, membuat tentara Lebanon seolah tak bergerak melihat wilayahnya diserang Israel. Pasalnya, untuk bergerak, militer Lebanon memerlukan perintah dari pemerintah di negara itu. Alasan kedua, mengapa militer Lebanon tidak segera menyerang Israel karena adanya resolusi PBB yang harus dipertimbangkan. Adapun resolusi yang dimaksud adalah Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB yang diteken pada 11 Agustus 2006 usai IDF menarik pasukan mereka dari Lebanon. Resolusi itu memerintahkan agar pasukan perdamaian PBB, UNIFIL, tentara Lebanon dan pemerintah Lebanon bersatu serta mengerahkan pasukan bersama-sama. Resolusi itu juga menyebutkan bahwa tentara Lebanon tak akan bergerak tanpa persetujuan dari pemerintah. Lalu, resolusi itu juga melarang adanya otoritas selain pemerintah Lebanon. Nah, dalam situasi ini, militer Lebanon mengalami dilema antara menghadapi Israel atau melucuti senjata Hizbullah dengan paksa. Namun, pada Senin 30 September 2024, Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, mengatakan pihaknya siap mengirim tentara jika gencatan senjata tercipta dengan tugas menjaga perdamaian. نحن كلبنان مستعدون على تطبيق 1901 وفور وقف إطلاق النار. نحن لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع القوات حفظ السلام الدولية في الجنوب. فهذا الأمر مهم جدا، وهذا الأمر هو أساسي. Berakar dari tahun 1975 dan 1990, Lebanon sempat dilanda perang saudara dan menjadi arena pertempuran militer bagi aktor regional maupun kekuatan besar. Nah, dari situ berdirilah rezim politik Lebanon yang rapuh dan terdiri atas berbagai perwakilan komunitas agama. Sementara untuk bergerak, militer Lebanon memerlukan perintah dari pemerintah Lebanon yang saat ini mengalami kerapuhan. Jadi, untuk menjaga keseimbangan kekuatan, militer Lebanon bekerja sama dengan UNIFIL untuk mempertahankan diri dari serangan. Menurut Helou, untuk menjaga keseimbangan, militer Lebanon yang bekerja sama dengan UNIFIL tidak bisa melakukan penyerangan. Alasan keempat adalah adanya potensi perang saudara jika tentara Lebanon berhadapan langsung dengan Hizbullah. Jadi, Hizbullah sebenarnya merupakan kekuatan politik resmi yang sah dan konstitusional di negara itu. Nah, ketika Hizbullah mengambil inisiatif menyerang Israel,
maka kekuatan politik dan militer Lebanon akan lumpuh total. Karena andai militer Lebanon menyerang Israel, negara itu akan melanggar resolusi PBB dan membahayakan seluruh negara. Sementara jika melucuti Hizbullah dan melawan kelompok itu, bisa-bisa pecah perang saudara di Lebanon. Ditambah, persenjataan dan kekuatan militer Lebanon disebut tak memadai untuk melawan pasukan Israel. Hal itu berbeda dengan Hizbullah yang memiliki persenjataan balistik kuat dan bisa melancarkan serangan menggunakan unit gerilya sebagai infanteri. Namun, bukan berarti Hizbullah tidak memiliki kelemahan. Pasalnya, kelompok ini tak memiliki angkatan udara dan resimen tank. Untuk itu, militer Lebanon memilih untuk diam dan menjaga stabilitas internal negara. Alasan kelima, karena tentara Lebanon punya tugas lain. Lebanon sejatinya mendapatkan bantuan dari Uni Eropa untuk memperkuat persenjataannya. Namun, bantuan dari Uni Eropa tak serta-merta bisa mendorong militer Lebanon untuk bertindak. Sebab bantuan senjata itu bertujuan untuk menjaga resolusi 1701. Selain itu, tentara Lebanon juga memiliki tugas lain, misalnya seperti mengendalikan membludaknya migran ke Uni Eropa. Lalu, tentara Lebanon juga disibukkan untuk memberi keamanan kepada para pengungsi Suriah dan Palestina. Dan terakhir, bisa-bisa politik Lebanon akan kehilangan sponsor keuangan mereka dari Barat, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk jika militer mereka terlibat langsung dalam konfrontasi antara Israel dan Hizbullah. Itu tadi 5 alasan tentara Lebanon tidak terlibat aktif dalam konflik Israel dengan Hizbullah di negaranya. Menurut Hello, ada 2 skenario yang mungkin akan terjadi jika Israel mengerahkan invasi darat besar-besaran ke Lebanon Selatan. Skenario pertama, militer Lebanon akan menarik pasukannya dari lembah Beka alias Lebanon Selatan. Sehingga wilayah itu benar-benar menjadi medan pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Skenario kedua, militer Lebanon memperkuat pasukannya untuk melawan kehadiran Israel di Lebanon Selatan. Nah, itu tadi sejumlah alasan mengapa militer Lebanon seolah diam berpangku tangan di tengah berbagai gempuran Israel. Praktis karena rumitnya situasi politik, perpecahan internal di militer, dan juga dilema antara melawan Israel atau melucuti Hizbullah yang berpotensi menyebabkan perang saudara. Untuk mendapatkan informasi terbaru terkait perang di Timur Tengah dan isu geopolitik lainnya, simak terus kanal YouTube Kompas.com.